Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Syarah Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kita masih di pembahasan at-tawabi dan na'at. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rafi'il mu'minina bitauhidihi wa khafidil kafirina bisyirkihim wa saddihim an sabilih. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi as-sahin nasi lisanan wa akmalihim bayanan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akta'ina abta'in. فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي جمعه وبقوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهو شديد العقاب وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب صفة المشبهة ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك. Baik, Masya Allah. Ini sanggahan ini. Sebenarnya kritikan dari ketentuan kemarin. Fa'in kulta, kalau kamu mengkritik, berkata, hada muntakidun. Ini terbantahkan. Ucapan antum kemarin, bahwa dia ikut sebelumnya. Berapa? Secara umum, 2 dari 5. Paham kan? 2 dari berapa? 5. Kalau dia hakiki berarti 4 dari 10. Kalau sababi berarti tetap 2 dari 5. Kan begitu? Kata beliau hada muntakid. Ini batal. Muntakid, nakidul Islam. Nawakidul Islam. Muntakidul. Ini batal. Bikaulihim dengan ucapan mereka. Jadi ada yang membatalkan ucapan mereka. Lihat. Hada juhru dabbin kharibin. Hada juhru dabbin kharibin. Mereka sifati yang marfu yaitu juhru. Juhru kan marfu. Mereka sifati marfu yaitu juhru. Wahul al-juhru. Bil mahfud. Dengan yang dijer yaitu kharibin. Gimana ini? Katanya 2 dari 5 pasti. Nah, naatnya pasti ikut satu sisi i'rab, ropa-ropa, nasab-nasab atau jer. Ini gimana ini? Juhru rofa malah kharibin yang naat jer. Katanya harus ikut. Salah berarti itu bisa salah. Ini terbantahkan dengan ini. Wa biqouli ta'ala terbantahkan dengan juga firman Allah Ta'ala. Wailul likulli humazatin lumazatin. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Maka dia sifati nakira yaitu kullu humazatin lumazah dengan ma'rifah itu alladzi jama'. Sedangkan alladzi na'at. Untuk humazatin lumazah. Gimana itu? Katanya harus 2 dari 5. Yaitu ma'rifah atau nakira. Sekarang malah ada ma'rifah sebagai sifat siapa? Sebagai sifat nakiro. Gimana? Berarti terbantahkan. Wa biqouli ta'ala dan terbantahkan juga oleh firman Allah Ta'ala. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alimi ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Itu kata syadidil iqabi ditaul. Dia sifati ma'rifah yaitu nama Allah minallahi. Kan ini semua ini kan gini, Al-Azizi naat Allah, Al-Alimi naatnya apa? Allah. Ghafirid dzambi naatnya Allah. Qabilit taubi naatnya Allah. Itu semua enggak masalah sebenarnya.
Karena Al-Aziz, Al-Alim, Ghafirid Dzam, Qabilit Taub. Tidak ada masalah. Ini masalahnya di syadidi. Syadidil iqabi. Kata syadidi itu masalahnya. Dia sifati ma'rifah, yaitu lafaz Allah, dengan nakiro. Yang masalahnya, masa syadidi nakiro? Kan dia mudhof kepada siapa? Mudhof kepada ma'rifah. Belum kasih tahu antum alasannya. Itu kata syadidi nakiro. Yaitu syadidil iqab. Wa inna makulna innahu nakiro. Tiada lain kami katakan dia nakiro. Li'annahu min babi sifatun musyabbah. Karena dia itu sebenarnya syadidi adalah dalam bab sifatul musyabbah. Wala takunu idhofatuha illa fi takdiril infisal. Tidak akan pernah terjadi idhofah sifatul musyabbah kecuali dengan ditakdirkan terpisah. Artinya ini idhofah lafdiyah. Artinya apa? Idhofah apa? Lafdiyah. Sekarang pertanyaan anak. Idhofah lafdiyah memberikan pengaruh ma'rifah atau nakirah? Atau tidak ada pengaruh? Tidak ada pengaruh. Ya kan sudah lewat toh? Baligol ka'bati. Baligol tidak ma'rifah. Maka dia bisa menjadi apa? Hal. Kan begitu pembahasan kemarin toh? Atau bisa jadi na'at untuk nakirah. Kenapa? Dengan diidofakan, dia tidak bisa menjadi ma'rifah. Karena itu hanya idhofah apa itu? Idhofah lafdiyah. Kan idhofah yang memberikan faedah ma'rifah itu adalah idhofah ma'nawiyah. Yaitu idhofah bukan idhofah sifat. Kan sudah lewat dah. Kalau idhofah sifat ila ma'muliha, itu namanya idhofah apa? Lafdiyah. Tidak memberikan makna apa? Ma'rifah. Makanya belum bilang ini syadidu al-iqabi. Ini idhofah lafdiyah. Karena ini namanya apa? Karena syadid adalah sifatul musyabbah. Adapun yang lain sebelumnya itu isim fa'il. Kan isim fa'il. Antum gini-gini. Apa bedanya Ghafiri? Ghafiri isim fa'il. Isim fa'il kan katibul qadi. Bisa. Paham kan? Sementara ada ihtimal begitu. Kalau isim fa'il ada ihtimal idhofah lafdiyah dan idhofah apa? Ma'nawiyah. Kan begitu? Sementara sifatul musyabbah selalu kalau dia idhofahnya adalah idhofah apa? Lafdiyah. Selalu idhofahnya idhofah lafdiyah. Berarti dia selalu fi takdiril infisal. Selalu takdir terpisah. Disambung karena kepentingan lafaz. Disambung karena ada kepentingan lafaz. Ala tara, tidak kamu melihat. Anal makna bahasanya maknanya syadidun iqabu. La yanfaku fil makna andali. Tidak pernah terpisah dalam makna dari hal tersebut. Pasti artinya adalah syadidun iqabu. Keras siksaannya. Siksaannya keras. Tidak pernah itu bilang keras dari siksaannya. Paham kan? Keras untuk siksaan. Keras dalam siksaan. Tidak. Selalu siksaannya keras. Siksaannya apa? Keras. Itu yang mereka sebutkan. Maka ketika ini adalah idhofah lafdiyah, maka tidak ma'rifah. Berarti syadidu adalah nakiro atau ma'rifah sekarang pertanyaannya? Nakiro. Itu yang belum mau katakan. Berarti sementara syadidu adalah na'at dari lafaz apa? Na'at dari lafaz apa? Allah. Allah ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Berarti boleh nakiro mensifati ma'rifah. Berarti batal itu ucapan. Nakiro ma'rifah. Paham maksudnya penulis? Batal, terbantahkan itu pendapat. Ia mengatakan ikut 2 dari 5. Mau hakiki atau sababi. Inilah bantahan-bantahannya. Belum jawab. Qultu amma qawluhum hadha juhru dabbin kharibin fa aktsarul arabi tarfa'u kharaban wala ishkala fihi wa minhum man yakhfiduhu limujawaratihi lil makhfud kama qala sya'iru qad yu'khadhu al jaru bi jurmil jari wa muraduhum bidzalika an yunasibu bainal mutajawiraini fil lafz wa in kana al ma'na ala khilafi dzalik wa ala hadha al wajhi fa fi kharibin ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة. Masya Allah. Ini sekarang ini lagi. Mana min dhurriha? Istighal haroka biharokatil mujawarah. Sebentar. Terus.
وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب، كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد، فأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب. وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لابد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. Baik. Qultu, saya berkata. Jawabannya. Kan antum sanggah, kamu katakan. Saya katakan. Adapun ucapan mereka, hada juhru dabbin kharibin. Kebanyakan orang Arab membaca ropa. Khariban. Kan selesai masalah, tak? Itu bahasa sebagian Arab. Paham jawabannya? Kebanyakan orang Arab dia baca ropa. Yaitu dia bilang apa? Hada juhru dabbin kharibun. Kebanyakan orang Arab baca begitu. Selesai masalah. Paham kan? Dan yang dilihat bacaan kebanyakan mereka. Bukan bacaan sebagian. Wala iskala fi. Tidak ada masalah kalau begitu. Karena kebanyakan orang Arab dia baca kharibun. Berarti tidak ada masalah kan? Berarti dia ikut ropa ke ropa. Dan di antara mereka, di antara orang Arab, ternyata sebagian Arab itu. Di antara orang Arab, yaitu minta bi'idiyah sebagiannya. Sebagian orang Arab, man yakfaduh. Ada yang menjernya. Ada yang menjernya. Pertanyaannya kenapa? Alasannya, limujawaratihi lil mahfud. Karena dia bertetangga dengan yang dijer. Jadi itu dijer karena harokat tetangga. Bukan karena naat rofa ikut jer. Paham ini kan? Bukan. Itu kan terpengaruh dengan siapa? Terpengaruh dengan siapa? Tetangganya. Sebagaimana berkata penyair. Qad yu'khadul jaru bijurmil jar. Kadang disiksa itu tetangga karena dosa tetangganya. Masalah itu tetangga. Iya. Ya toh? Tetangganya putar musik. Dia ridho. Sudah. Siksa juga dengan tetangganya. Karena ridho sama dengan pelaku. Paham tak? Iya. Pokoknya kan penyair begitu bilang. Kadang tetangga disiksa karena dosa tetangga. Jelas atau belum ini? Jadi apa dosanya kharibin dibaca kasroh? Paham pertanyaan kita sekarang? Jawabannya itu apa? Tetangga. Tetangga dibaca dobin, kasroh. Iya kan? Ikut tetangga. Padahal seharusnya dia di apa? Dia kan dibaca ropa, dhamma. Tapi karena tetangganya di kasroh, akhirnya kodok ikut juga di kasroh. Ya ini masalahnya adalah karena dosa tetangga. Artinya karena harokat tetangga. Tidak ada dosanya, dobin. Ya kan? Harokat tetangga sekarang. Iya. Lihat. Wa muraduhum, dan yang diinginkan oleh mereka adalah an yunasibu, untuk menyesuaikan, mencocokkan bainal mutajawirain fil lafzi, antara yang bertetangga dalam lafaz. Dia mau cocokkan tetangga. Wa in kanal makna ala khilafi dzalik, walaupun maknanya berbeda dengan itu. Iya, jadi kan kita bilang begini maknanya kan, ini lubang dop rusak. Ini lubang dop rusak. Yang rusak siapa? Dopnya atau lubang? Kan lubangnya maknanya kan. Kan yang rusak lubang dop, bukan dop. Anda paham ini kan? Kan maknanya bukan lubang, bukan dop yang rusak, tapi lubang. Berarti naatnya lubang. Naatnya lubang, bukan naatnya dop. Cuman harokatnya saja ikut. Iya. Wa ala hadzal wajhi, maka di atas sisi ini
Fi kharibin, maka kata kharibin i'rabnya berarti dhamma muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Jadi dia naat. Marfu wala matrafihi dhamma muqaddarah. Mana amin duriha, penghalang yang menghalanginya dari nampak. Istighalul akhir, sibuknya huruf terakhir. Biharokatil mujawarah, dengan harokat tetangganya. Paham? Kan ada mana min duriha tiqal, mana min duriha ta'dur, mana min duriha munasabah liyail mutakallim. Kan begitu toh? Penghalangnya karena cocok dengan ya mutakallim. Kalau sekarang penghalang yang menghalanginya dari nampak apa? Sibuknya huruf terakhir dengan harokat mujawarah, tetangga. Dicocokkan dengan tetangganya. Masya Allah. Paham, Rizky? Walaisa dalika bimukhrijin lahu amma dzakarna. Maka hal itu bukanlah hal yang mengeluarkan dari apa yang kami sebutkan. Berarti ini kan karena harokat tetangga kan. Berarti ini bukan yang mengeluarkan dari yang kami sebutkan. Bukan mukhrijin ya. Kalau mukhrij memasukkan. Ini mukhrij. Dari kata akhroja. Bukanlah hal itu mengeluarkan apa yang kami sebutkan tadi. Tidak mengeluarkan. Artinya tetap di atas apa yang ketentuan tadi. Ikut 2 dari 5. Ikut 2 dari 5. Tidak mengeluarkan apa yang kami sebutkan sebelumnya. Tidak mengeluarkan apa yang kami sebutkan sebelumnya. Min annahu, dari dasar bahwasanya dia tabi'un liman utihi, mengikuti man'utnya fil i'rab. Jadi tidak bisa itu dengan ucapan itu kita keluarkan langsung ketentuan itu. Tidak. Kama anna nakun, sebagaimana kita berkata innal mubtada wal khabar marfu'a. Kita bilang berkata mubtada khabar keduanya marfu. Tidak menghalangi hal tersebut dari bacaannya Al-Hasan Al-Basri. Alhamdulillah. Kan seharusnya dia baca apa? Alhamdulillah. Kan alhamdulillah mubtada. Kan dia marfu. Kan itu ketentuannya. Tapi datang Hasan Basri dia baca alhamdulillah. Kenapa? Harokat tetangga. Li. Setelahnya kan li. Kan berat bilang alhamdulillah. Hamduli. Al Hasan Basri dia baca apa? Alhamdulillah. Supaya kasro. Kenapa dia baca kasro? Ya itu tadi, harokat apa? Mujawarah, tetangga. Tetangga ini, Masya Allah. Jelas pembahasan? Nah ini dia, di kasro dalnya, alhamdi. Karena ikut kasro lam, setelahnya lillah. Wala yamna'u min dzalika aidha. Tidak menghalangi juga hal itu dari ucapan mereka. Man Zaidun, padahal man mubtada, Zainun khobar. Kenapa antum bilang man Zaidan di nasab atau man Zaidin di kasro? Idza sa'alta, kalau kamu bertanya, man qala, siapa yang berkata ra'aitu Zaidan. Jadi gini, ada orang bilang ke antum begini maksudnya. Ra'aitu Zaidan. Antum bilang apa? Man Zaidan. Apa maksudnya? Padahal kan beda. Ra'aitu Zaidan mansub karena apa? Maf'ulun bi. Masalahnya antum sekarang ngomong begitu. Man Zaidan, man mubtada, Zaidan khobar. Kan keduanya marfu. Kok antum baca mansub? Paham ini? Atau ada orang bilang begini, marartu bi Zaidin. Lalu antum bilang apa? Man Zaidin. Seharusnya kan antum ngomong apa? Man Zaidun. Kan seharusnya antum bilang begitu. Tapi antum malah bilang apa? Man Zaidin. Salah atau tidak itu ucapan? Tidak salah. Itu sudah benar. Tapi kenapa antum kasih harokat begitu? Belum bilang. Wa arotta, yang kamu maukan adalah antar bato, untuk mengikat kalamaka, ucapan kamu, bikalami hi, dengan ucapan orang tadi, dia. Jadi dia kan bilang begini, ra'aitu Zaidan. Antum ingin ikat ucapan antum ini dengan ucapan orang itu. Man Zaidan. Karena kalau antum bilang man Zaidun, bisa saja orang lain antum tanya. Apa maksudnya? Kalau antum bilang man Zaidun, berarti orang lain antum tanya. Kalau antum bilang man Zaidan, ya antum tanya siapa? Itu orang Zaidan. Ya antum tanya lawan bicaranya antum. Kan dia ngomong toh, dia yang bicara. Antum ingin ikat ucapan antum dengan dia.
Sehingga antum harokati seperti dia harokati tadi. Paham Rizky? Seperti dia harokati tadi. Iya. Maka bihikayatil i'rab, dengan menghikayatkan saja i'rabnya, waqad tabayyana bihada, maka jelaslah dengan ini sihatu qaulina, benarnya ucapan kami, naat harus mengikuti man'utnya dalam i'rab ma'rifah dan nakiro. Adapun tadi itu bisa karena harokat hikayat atau harokat penyesuaian. Jelas kan? وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام، فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها وكملت له حينئذ الموافقة في 4 من 10 كما قال المعربون تقول مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات، كما تقول في الفعل مررت برجل قام وبرجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا. Baik. Adapun hukumnya dilihat dari 5 sisanya. Ya kan 10. Sudah tadi 2 dari 5 kan 5 pertama. Adapun 5 sisanya yaitu dari sisi mufrad, mutanna, jamak, mudzakkar, muannats. Ini maksudnya 5 sisanya. Maka sesungguhnya dia diberikan darinya apa yang diberikan pada fiil yang dia menduduki kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia wasf itu, sifat itu merupakan domir mausufnya. Domir mausufnya maksudnya dia merupakan domir yang disifatinya sebelumnya. Tobaqahu fitnain minha, maka pasti sama dengan sebelumnya dari dua dari 5 ini. Artinya sama-sama mudzakkar, muannas atau apa tadi? Mutanna, jamak, mufrad. 2 dari 5. Kan tidak mungkin dia ambil mutanna, jamak, mufrad langsung 1 kali. Paham kan? Mudzakkar, muannas langsung satu kali. Berarti hanya berapa lagi? 2 dari 5. Ini kalau dia merupakan domir mausuf. Inilah yang disebut dengan apa ini? Naat apa? Ini disebut dengan naat hakiki. Merupakan domir. Ya kan? Jadi naat hakiki nanti ikut berapa? Ini yang kita bilang kemarin. Ikut dari berapa? 4 dari 10. Ini maksudnya. Jadi kalau dia merupakan domir, berarti naat hakiki. Kalau dia merupakan domir, naat hakiki. Kalau merupakan domir yang kembali kepada mausuf, itu namanya apa? Naat hakiki. Kalau merupakan domir kembali ke mausuf, berarti naat apa? Hakiki. Kalau merupakan isim dohir setelahnya, naat apa itu? Sababi. Paham Rizky? Jangan tukar-tukar itu ya. Contoh, kamu katakan, wakamulat, maka sempurna lahu untuknya, hina idin, ketika itu, al-muwafaqatu, penyesuaian, fi 4 min 10, berarti 4 dari 10, kama qala al-mu'ribun, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang i'rab. Jadi yang diinginkan oleh orang yang mengi'rab adalah 4 dari 10 yang ini. Ikut 4 dari 10 adalah naat yang ini. Naat yang ini. Iya. Takul, lihat kamu katakan, marartu birajulin qa'imin. Lihat, qa'imin merupakan domir kembali kepada mausuf. Mana mausufnya? Mana mausufnya Fahri? Rajulin. Kembali ke rajulin. Iya. Wa bi rajulain qa'imain, wa bi rijalin qa'imin, wa bi imra'atin qa'imatin, wa bi imra'atain qa'imatain, wa bi nisa'in qa'imatin. Sebagaimana antum katakan pada fiil, marartu bi rajulin qama, bi rajulain qama, bi rijalin qamu, bi imra'atin qamat, bi imra'atain qamata, bi nisa'in qumna. Sama. Ikut sebelumnya kalau dia merupakan domir. Kan fiil kan kalau merupakan domir pasti ikut kepada yang dikembalikan sebelumnya. Paham maksudnya kan? Sama. Terus kalau merupakan isim dohir,
وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة أمه، فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا، لأنك تقول في الفعل قامت أمه، وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها، فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك في الفعل. فتقول مررت برجلين قائم أبوهما وبرجال قائم آباؤهم، كما تقول قام أبوهما وقام آباؤهم. ومن قال قام أبوهما وأكلوني البراغيث ثنى الوصف وجمعه جمع السلامة، فقال قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم. وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجال قيام آباؤهم وبرجل قعود غلمانهم، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. Baik. Berikutnya, kalau dia meropa, jika sifat itu meropa isim dohir, nat apa berarti? Nat apa ini? Sababi, disebut dengan nat sababi. Paham kan? Kalau tadi disebut nat hakiki. Kalau dia meropa isim dohir, maka sesungguhnya mudzakkar dan muannasnya sesuai dengan isim dohir itu. Tidak ikut sebelum. Tidak ikut mausuf. Ikut ya kepada siapa? Isim dohir itu. Ala hasabil man'ut. Bukan sesuai dengan man'utnya. Tahu man'ut tak? Bukan sesuai dengan yang dia sifati. Sebagaimana fi'il yang menduduki kedudukannya. Paham kan? Sebagaimana fi'il menduduki kedudukannya. Artinya kalau tadi kita kan bilang koma Zaidun. Dah, ini perumpamaan nat hakiki. Ya, koma ya Hindun. Kan begitu. Ini nat hakiki. Kalau nat hakiki ya, nat hakiki nanti seperti fi'il. Dia mudzakkar kalau setelahnya mudzakkar, dia muannas kalau setelahnya muannas. Dipahamkan? Tapi ini kalau kita jadikan isim dohir setelahnya. Kalau mau menunjukkan yang lebih adalah antum balik Zaid, koma. Masuk di nas sekarang. Hindun, antum bilang apa? Koma. Ini merupakan apa sekarang? Isim dohir. Kan bikin isim domir. Kalau merupakan domir, fiilnya ini wajib ikut ke sini. Paham kan? Demikian pula isim yang menduduki kedudukan fiil. Antum paham? Antum ganti koma dengan koim. Dengan koim. Kan begitu? Iya. Kalau Zaid berarti koimun. Kalau Hindun berarti imatun. Kan begitu tuh? Wajib. Kenapa wajib ikut sebelumnya? Karena ini merupakan domir, itu maksudnya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita tidak merupakan domir. Sekarang merupakan apa ini dohir. Merupakan dohir. Sekarang sebelumnya. Saya bilang Maryam. Antum bilang apa? Antum bilang Maryam. Di sini saya bilang Zaid. Yang mana Zaid fa'il dari koma. Hindun fa'il dari koma. Itu baru antum bedakan dengan ini.
Jadi ketika ini dia merupakan dohir, ikut Maryam atau ikut setelahnya? Paham pertanyaan saya? Paham ini kan? Paham ini pertanyaan? Sekarang dia kan kalau ini tadi merupakan apa? Domir. Kalau dia merupakan domir, maka setelahnya ikut kepada sebelumnya. Dari sisi mudakar, muannas, mufrad, mutanna. Makanya ketika Zaidan iman, kan begitu. Ya, ketika Hindan imatan. Anda paham ini? Itu kalau merupakan domir. Kalau sekarang merupakan dohir, apakah ini akan ikut sini? Ini akan ikut sini? Tidak. Tidak ikut kepada sebelumnya. Malah dia ikut kepada setelahnya. Kalau merupakan dohir. Paham pembahasan sekarang? Ikut kepada setelahnya. Jelas ini? Jelas atau belum? Itu Ci. Satu naat hakiki, satu naat apa? Sabar. Jadi lihat kata beliau. Jadi kama annal fi'la sebagaimana fi'il. Ya alladhi yahullu mahallah. Yang dia menduduki kedudukannya. Yakunu kadalik juga terjadi seperti itu. Kamu katakan marortu birojulin qa'imatin ummuh. Nggak ikut rojul. Qa'imatin ikut siapa? Ummuh. Setelahnya. Fatu annitu as-sifata. Kamu mu'anaskan sifatnya. Lita'nitil karena mu'anas fa'ilnya dohir, fa'ilnya dohir. Wala taltafitu, tidak perlu kamu menengok likaunil mausuf mudzakkara, karena keberadaan mausufnya mudzakkar. Jangan ditengok. Jangan ditengok, keberadaan mausufnya adalah apa? Mudzakkar. Iya. Li'annaka taqul fil fi'il, karena kamu katakan pada fi'il qamat ummuhu. Kan begitu antum pada fi'il. Nggak lihat sebelumnya. Lihat setelahnya. Lihat setelahnya. Watakulu fi aksi. Kamu katakan pada kebalikannya. Marortu bimro'atin qa'imin abuha. Seharusnya kan kalau nggak ada abuha, antum akan bilang apa? Qa'imatin. Kan begitu. Tapi sekarang dia merupakan dohir. Fatudakiru sifata. Kamu mudakarkan sifatnya. Litatkiril ab. Karena abnya mudzakkar. Wala taltafitu, jangan kamu menengok likaunil mausuf, karena keberadaan mausuf muannatsa perempuan. Tidak perlu antum lihat kembali ke sebelumnya. Li'annaka taqul fil fi'li, karena kamu katakan pada fi'il qama abuha. Ya kan? Antum katakan pada fi'il apa? Qama abuha. Dominnya saja, adapun fiilnya tidak ikut sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati ad-dhalimi. Syaratnya apa? Ad-dhalimati. Seharusnya. Tapi kan ad-dhalim merupakan dohir. Ahluha. Dipahami ini? Merupakan dohir sehingga dia tidak ikut kepada siapa? Sebelumnya. Dari sisi mudzakkar dan muannas. Ikut kepada setelahnya. Terus kata beliau, dan wajib ya dimufradkan walaupun fa'ilnya mutanna atau jama. Karena fi'il kan antum paham kan di hukum fi'il harus selalu tetap apa? Mufrad walaupun fa'ilnya mutanna atau jama. Itu dari awal kita tahu itu. Iya. Walaupun fa'ilnya mutanna atau jama, sebagaimana wajib hal tersebut pada fi'il. Kamu katakan marartu birojulain, mutanna ya, qa'imin abuhuma. Birojulain qa'imin abuhuma. Birijalin qa'imin abauhum. Sebagaimana antum katakan abwa ya. Diceritakan antum abwahuma berarti mutanna. Ya birijalin qa'imin aba'uhum jama' kama taqul qama abwahuma. Bapak, dua bapak dari keduanya. Qama aba'uhum.
Waman qala, dan siapa yang berkata koma abwahuma, dia taruh tanda musanna pada fiil. Ya koma abwahuma dan akalunil barogid tanal was wa jama'. Dia akan musannakan wasfnya dan dia jama' salama. Apa jama' salama? Mudzakkar salim. Faqala, dia akan berkata ko imain abwahuma ko imin uhum. Itu logonya siapa? Akalunil barogit yang sudah kita dapati. Karena mereka juga membolehkan ikut tanda musanna atau jama' kalau fa'ilnya adalah musanna atau jama'. Tapi di atas bahasa Hijaz tentunya tidak. Dan wa'jazal jami, seluruhnya membolehkan. Mau akalunil barogit ataupun selainnya. Untuk menjamak sifat dengan jamak taksir. Karena kalau pada jamak taksir tidak ada tanda fi'il. Tidak ada tanda seperti tanda fi'il. Jadi kalau jamak taksir, boleh diubah ke jamak taksir. Boleh diubah ke jamak taksir. Idza kanal ismul marfu' jam'an. Jika isim dohir yang marfu' setelahnya itu adalah jamak. Tanda, jika isim yang dirofa setelahnya adalah jamak, mereka bolehkan naat di jamak taksir. Kamu katakan marotu birijalin kiamin abauhum. Seharusnya kan apa ini? Marotu birijalin ko imin. Kan selalu mufrad kan? Ko imin abauhum. Tapi mereka jama dengan jama taksir. Dia bolehkan. Dia bolehkan. Iya. Wabirojulin ku'udin gilmanuhu. Dia bolehkan. Ku'ud jama dari ko'id. Jama dari ko'id. Kiam jama dari ko'im. Jama dari qaim. Dia bolehkan kalau jama taksir. Waro'au, dan mereka memandang dalika, hal itu ahsan, lebih bagus. Minal ifrad, daripada mufrad. Mereka memandang itu lebih bagus daripada mufrad. Artinya dikasih jama taksir lebih bagus daripada dikasih apa? Mufrad. Daripada mufrad. Wahu ahsan, dan dia kembali ke mufrad. Dan dia yaitu mufrad. Ahsan min jam'i tashih, lebih bagus daripada jama' tashih. Apa jama' tashih tadi? Jama' mudzakkar salim. Artinya begini. Asalnya itu, kalau dia merupakan dohir, selalu mufrad. Paham kan? Setelah itu, kalau yang dia rofa itu isim dohir itu jama', mereka katakan lebih bagus di jama' taksir. Naatnya. Lebih bagus di jama' taksir, naatnya. Walaupun boleh mufrad. Tapi jama' lebih fasih, lebih bagus daripada mufrad. Yang mana mufrad lebih bagus daripada jama' mudzakkar salim. Artinya dikasih jama' mudzakkar salim di atas logonya akalunil barogit, tidak masalah. Iya kan? Antum buat dia jama' mudzakkar salim, tidak masalah. Kalau di atas logonya akalunil barogit. Tapi lebih bagus mufrad daripada jama' mudzakkar salim. Lebih bagus mufrad daripada jama' mudzakkar salim. Tapi jama' mudzakkar mufrad lebih bagus dikasih jama' taksir. Jadi paling bagus jama' taksir. Kalau yang dia rofa isim dohir jama'. Paham kan? Tingkatan kedua mufrad. Tingkatan ketiga dijama' dengan jama' sahih. Itu tingkatannya. Setelah itu masih ada pembahasan lagi. Naat. Iya. Kita cukupkan dulu itu. Ada pertanyaan? Silakan. Kan ad-dhalimi naat kan? Dari al-qaryati. Nah, itulah dia, inilah yang mau Kenapa dibolehkan? Karena dia itu naat sababi. Jadi kalau naat sababi tidak harus mudzakkar muannas. Karena dari sisi mudzakkar muannas ikut setelahnya. Karena dia merupakan dohir. Ahluha kan mudzakkar. Maka ikut ke ahluha. Tidak ikut ke Korea. Karena merupakan dohir. Seandainya dia merupakan domir, maka pasti dikatakan apa? Ad-dhalimati. Ada pertanyaan lagi? Fadhal.
kan di Marifa kan ada di Hmm? bantahan yang mana Michael disebutkan dengan Marifa yaitu kullu madzati lumada dinafikan dengan alladhi bantahan. Kan awal, bisa awal ayat. Kalau itu kan lebih gampang. Berarti karena awal ini. Iya. Ada lagi? Hmm? Bisa. Terus jawaban untuk anu tadi itu kan bukan dia, yang masalah adalah di lafaz. Di lafaz juga. Alladzi kan mudzakkar. Kok dinaati dengan muannas? Ah, kalau itu jawabannya kullu. Kan naatnya kullu. Bukan naatnya apa? Bukannya naatnya humazatin lumaza. Naatnya mudhaf. Bukan naatnya mudhafun ilaih. Ada lagi? Ucapan orang Arab kaifa halak bisa bilang halak di rob rumah tapi tidak nampak karena mujawirah. Tetangga jauh ya. Kaifaha. Kan telah diantara oleh ha. Iya. Iya. Susah itu ya. Tetangga jauh masalahnya. Tetangga itu tadi tuh, tetangga dekat. Sudah? Subhanallah. Insyaallah kita besok